Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang al-idhafah. Saya jelaskan dulu mengenai definisi daripada idhafah. Al-idhafah, idhafah itu adalah gabungan dua kata yang dijadikan satu sehingga menjadi satu kata yang mempunyai makna yang terkait. Al-idhafah ada dua susunan, di sana ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf adalah yu'rabu bihasbi mawqihi fil jumlah ad-dhamma awil fathah awil kasrah. Thumma al-mudhaf ilaih yu'rabu daiman majruran. Jadi kalau mudhaf itu diirabi sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat, baik dhamma, fathah atau kasrah. Kalau dalam istilah i'rab adalah marfu', mansub dan majrur. Sedangkan mudhaf ilaih adalah yu'rafu daiman majruran. Jadi diketahui bahwa mudhaf ilaih selamanya dibaca jar atau majruran. Baik, ada contoh. Di sini ada quratul qadam. Quratul qadam itu adalah dua kata dari kata qurrah dan al-qadam. Qurrah sebagai mudhaf dan al-qadam adalah mudhaf ilaih. Ya, kalau quratul qadam ini bisa saja kata qurrah dibaca qurata atau qurati, ya, ataupun quratu. Itu sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Sedangkan kata al-qadam selamanya dibaca jar sehingga dibaca al-qadami, selalu al-qadami, ya, tidak bisa dibaca al-qadamu atau al-qadama. Terus selanjutnya untuk contoh-contohnya di atas. Ini ada beberapa kalimat. Numarisu quratal qadami fil maidan. Saya berlatih sepak bola di lapangan. Itu yang bertuliskan merah adalah idhofah, kata quratal qadam. Kenapa dibaca qurata? Karena sebagai maf'ul bih, sehingga dibaca qurata. Sedangkan kata yang kedua adalah al-qadami karena mudhaf ilaih sehingga harus majrur. Kemudian yang kedua adalah ana ajidu haqibata Muhammadin fil fasli. Saya menemukan tasnya Muhammad di dalam kelas. Yang bertuliskan merah adalah haqibata Muhammadin. Haqibata juga dibaca nasab karena sebagai maf'ul bih, sehingga dibaca haqibata. Bisa saja kalau dia ada di awal kalimat dibaca haqibatu, tapi karena sebagai maf'ul bih atau objek sehingga harus dibaca haqibata. Sedangkan Muhammadin selalu dibaca jar. Yang ketiga adalah ijtama'a mudarribu quratil yad fil maidan. Para pelatih bola voli berkumpul di lapangan. Mudarribu quratil yad. Quratil yad juga dibaca qurati di situ karena sebagai mudhaf ilaih dari kata mudarribu. Sedangkan al-yadi juga mudhaf ilaih. Sehingga kata qurrah itu mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai mudhaf dan juga sebagai mudhaf ilaih, sehingga dibaca qurati. Yang keempat, talamidul madrasah yumarisuna sibahah ma'al mudarrib. Murid-murid sekolah berlatih renang bersama pelatih. Talamidul madrasah adalah mudhaf ilaih. Kenapa dibaca talami itu? Karena sebagai mubtada sehingga harus rafa. Al-madrasah harus dibaca jar karena sebagai idhofah atau sebagai mudhaf ilaih. Yang kelima, ismi Diva wa ana shadiqatu Anisa. Namaku adalah Diva dan saya adalah temannya atau teman perempuannya Anisa. Shadiqatu Anisa. Ya, shadiqatu Anisa adalah mudhaf ilaih. Dibaca shadiqatu karena sebagai khobar sehingga harus rafa. Anisah itu juga harus majrur karena juga sebagai mudhaf ilaih. Ya, baik, bisa disimpulkan bahwa antara mudhaf dan mudhaf ilaih ini dua kata yang mana terdiri dari sama-sama isim, tetapi digabung menjadi satu dengan syarat bahwa kata yang pertama itu harus dihilangkan alif lamnya, sedangkan kata yang kedua itu harus majrur, ya, atau dijerkan. Kalau di situ ada kata sahatul madrasah, ya, ada sahatul madrasah. Ini tidak boleh ada alif lamnya, sedangkan yang kedua boleh ada alif lam, tapi harus dibaca jar. Sahatul madrasati.